Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, semua Mbak Wira sapa ya. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, maka Mbak Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini sifatnya gratis. Oleh karena itu, tetap dukung channel Mbak Wira dengan klik tombol subscribe, like, dan komen, karena semua itu membuat Mbak Wira bahagia dan semangat untuk terus berbagi dan mengedukasi. Pengumuman juga bagi teman-teman semua untuk diskon habis ya, belum ada lagi karena baru aja kemarin untuk antrian promo diskon 12-12 diskon 50% terawangan itu baru aja selesai kemarin. Kemarin itu berapa? 24 Desember 2022 baru aja selesai. Oleh karena itu Mbak Wira ingin menghabiskan ya sisa hari di bulan Desember ini dengan istirahat. Oleh karenanya untuk promo terawangan belum ada, sementara belum ada. Kemudian bagi teman-teman yang pengen promo yang tersedia adalah promo azimat ya, azimat berkhodam buatan Mbak Wira. Bisa dicek ready stoknya di sorotan Instagram Jejak Mistis dan sorotan Instagram Mbak Wira. Di situ baik sketsa azimat, keterangan lengkap, usia, asal, tua, jenis kelamin, ada tidaknya dampak negatif, lengkap semua udah komplit karena udah disketsa oleh pakarnya. Kemudian untuk teman-teman yang penasaran bentuk azimat buatan Mbak Wira ada juga di sorotan ya, geser aja di paling belakang itu ada tulisannya bentuk atau wujud azimat. Seperti itu semua azimat buatan Mbak Wira. Bagi teman-teman yang nggak punya Instagram ya, kalau mau buka Instagram Jejak Mistis sama Instagram Mbak Wira kesulitan, bisa dicek ready stock Mbak Wira di www.mbahwira.com ya, www.mbahwira.com. Bisa ketik aja langsung di Google, ada di situ semua. Baik teman-teman semua, kali ini kita ada terawangan ya, badan dari klien nomor 8857. Mbak Wira ulangi, dari klien nomor 8857. Terawangannya masuk kemarin jam 23 malam, baru bisa Mbak Wira layani hari ini jam 20.30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kalau tidak ada promo itu langsung ya, hari itu juga terawangannya masuk, hari itu juga dilayani ya. Batasnya sampai jam 17. Kalau di atas jam 17 tuh Mbak Wira udah mengerjakan yang antrian ya. Jadi langsung tanpa antri kalau yang non promo. Kalau promo itu pasti membludak sehingga pasti antri. Udah habis ya, antrian udah selesai semuanya. Oke, langsung saja untuk terawan badan klien nomor 8857 ya. Untuk terawan badan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu. Energi seseorang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Ini unik ya, ini unik karena ini klien lama, langganan lama. Untuk kualitas energi Anda Mbak Wira rasakan menurun ya. Jadi memang tidak masuk di kategori rendah, tidak masuk. Rendah itu biasanya orang-orang yang sedang sakit, baik medis maupun non medis ya. Orang yang sakit psikologis tidak bisa dicek secara vibrasi energi. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Jadi kalau dicek secara medis sehat, secara magic sehat, tapi dia merasa sakit, kemungkinan besar adalah masalah psikologis. Dan itu terapisnya ya ke psikolog ya. Kalau Mbak Wira nggak paham, nggak bisa ya. Kemudian orang-orang kalau level energi rendah ini biasanya di bawah 60 ya. Kemudian yang tinggi ya adalah orang-orang yang gemar tirakat menempa diri ya, baik dalam bentuk meditasi, puasa, wirid, ataupun upaya-upaya tempat diri dan ilmu lainnya. Di sini klien nomor 8857 Mbak Wira tahu Anda memang mempelajari keilmuan tertentu, Mbak Wira paham. Namun untuk kandungan energi di diri Anda kok nampaknya menurun, seperti Anda adalah orang yang sangat kelelahan. Mungkin diakibatkan oleh banyaknya tugas dan deadline di akhir tahun, mungkin ya. Nanti silakan Anda yang klarifikasi ke Mbak Wira. Lalu seandainya saya tidak sedang kelelahan, bagaimanakah kandungan energi saya Mbak Wira? Jawabannya tinggi, kira-kira 85. Jadi kalau orang-orang dengan energi yang tinggi itu skala energinya itu di atas 80, kira-kira ada di 85. Namun sekarang Anda ada di level tengah-tengah ya, sebagaimana energinya manusia biasa antara 60 sampai 80, kira-kira ada di 75. Jadi memang swingnya ya, energi swingnya, jarak atau interval antara bukit dan lembah ini lumayan tinggi. Kalau Anda dalam keadaan optimal itu ada di 85, kalau kelelahan itu ada di 75. Ya lumayan jauh perbedaannya. Hal ini dikarenakan ya keilmuan yang Anda pelajari itu bukan digunakan untuk meningkatkan energi tubuh seperti keilmuan kejadukan, proteksi kebal ya, kemudian kekuatan gertakan, bukan ilmu-ilmu semacam itu. Menurut Mbak Wira, keilmuan yang Anda pelajari ini tuahnya atau efeknya lebih pada ketenangan batin, kemampuan mengontrol pikiran, kemampuan menguasai diri ya, meditasi, kemampuan dalam memaksimalkan potensi diri kayak gitu.
itu adalah keilmuan yang Anda pelajari, tipenya atau tuahnya itu semacam itu. Itu kalau menurut Mbak Wira. Oleh karenanya memang dia tidak membuat perbedaan secara signifikan pada karakter energi Anda. Jadi memang kalau lelah ada di level 75, kalau sedang fit bangun tidur pagi ada di level 85. Semacam itulah analisis Mbak Wira dari keilmuan-keilmuan yang Anda pelajari. Memang keilmuan yang Anda pelajari tidak juga menambah energi dan tidak juga merubah aura. Biasanya kalau orang-orang itu belajar ilmu-ilmu yang bertipe, tipe proteksi misalnya, tipe kecadukan misalnya, auranya akan berubah jadi merah. Tipe pengasihan banyak, auranya akan berubah jadi biru. Tipe kerejekian misalnya, ilmu-ilmu tipe kerejekian, penarik kerejekian banyak akan berubah jadi kuning keemasan. Orang-orang yang belajar ilmu dengan tipe-tipe kepekaan batin, auranya akan menjadi ungu. Tipe penyembuhan, healing, misalnya pengobatan alternatif, biasanya auranya putih. Nah, ilmuwan pada diri Anda ini kok nampaknya tidak membawa perubahan pada aura. Ya, oleh karenanya, untuk aura pada diri Anda adalah aura dasar warna merah yang Mbak Wira rasakan. Mungkin karena memang kondisi diri Anda juga sedang stres, banyak tekanan, banyak pekerjaan, banyak deadline, banyak target, sehingga aura kewibawaan lah yang muncul. Karena mungkin itulah yang paling Anda butuhkan. Beberapa hari yang lalu Mbak Wira juga menerawang seorang yang LDR ya dengan pacarnya. Kemudian dulu waktu masih pacaran itu auranya nggak biru. Tapi ketika sekarang dia putus dengan pacarnya, dia merasa butuh untuk mencari pengganti pacarnya. Oleh karena itu kemudian auranya berubah jadi biru. Aura pengasihan yang menarik, memikat bagi manusia dan makhluk halus. Kayak gitu. Jadi memang aura itu berubah-ubah sesuai dengan kondisi seorang saat itu seperti apa. Kalau diri klien nomor 8857 ini baru rasakan merah. Aura kewibawaan dan pendudukan yang tinggi. Nampaknya Anda menempati posisi di manajerial, memimpin beberapa orang sekaligus di bawah Anda, sehingga untuk mencapai tutup poin ataupun penuh target, Anda perlu mengontrol mereka dengan baik. Itulah kenapa auranya ada di kewibawaan dan penundukan. Nanti silakan Anda yang klarifikasi ke Mbak Wira, betul atau salah ya. Apapun komentar, tanggapan dari Anda akan Mbak Wira screenshot untuk jadikan testimoni supaya orang-orang tahu bahwa oh ya Mbak Wira ngomong ini nggak asal, nggak cuma sekedar ngoceh halusinasi ya, melainkan yang benar-benar ada tanggapan, ada testimoni dari orang yang diterawang. Dulu ketika terawangan Mbak Wira masih murah meriah, satu benda 50.000 itu Mbak Wira sering disindir oleh praktisi lain. Katanya terawangan Mbak Wira itu halu. Ya, terawangan Mbak Wira itu halu. Ya nggak apa-apa. Itu kan kata mereka. Nyatanya kata pelanggan Mbak Wira, dan pelanggan tersebut selalu kembali lagi, berarti artinya terawangan Mbak Wira itu sesuai dengan apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan. Oleh karenanya mereka dari sekedar pembeli kemudian jadi pelanggan kan gitu. Termasuk klien kita kali ini pun juga sama, ini pelanggan lama ya. Tapi mohon maaf loh ya kalau hasil terawangannya kurang indah, karena memang Mbak Wira merasakan energi swing pada diri Anda sangat tinggi. Ya, nampaknya ilmuwan-ilmuwan yang Anda pelajari memang tidak mempengaruhi aura, melainkan aura Anda yang hari ini sedang dominan itu adalah akibat dari kebutuhan diri Anda untuk mengkondisikan dan memanage ya beberapa orang agar apa yang Anda inginkan, apa yang Anda targetkan untuk terpenuhi kayak kita. Nah, yang ketiga kita bicara cakra yang terbuka. Mbak Wira agak ngeri sih melihat diri Anda ya. Aura pendudukannya ngeri ya. Cakra yang terbuka adalah cakra dasar ya, root cakra yang terletak di tulang ekor. Kemudian ada solar plexus ya, itu juga terbuka lebar bagus. Kemudian cakra tenggorokan. Cakra dasar dan cakra perut itu membuat Anda memiliki energi yang tinggi. Jadi orang-orang dengan kebutuhan pekerjaan yang tinggi, aktivitas gerak yang tinggi, dia butuh banyak mengatur, memanage, memikirkan hal dalam kehidupannya sehari-hari itu seringkali memiliki cakra yang terbuka di dua titik itu tadi. Kenapa? Karena memang itu ada sumbernya energi, banknya energi itu ada di situ. Kemudian kalau cakra tenggorokan ini nampaknya karena didorong oleh kebutuhan Anda agar omongan Anda didengarkan oleh orang lain. Tidak perlu bicara yang aneh-aneh. Secara aura hari ini Anda sudah sangat mengintimidasi ya. Jadi Mbak Wira pun sebagai seorang praktisi itu dapat merasakan bahwa kebutuhan Anda akan memanage seorang lain itu tinggi ya, di hari-hari ini itu tinggi. Aura penundukan ya, aura yang serem. Kemudian ada pertanyaan juga yang ingin Mbak Wira jawab ya, karena ini kebetulan pas banget dengan kondisi diri Anda ya. Dari Helmi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Helmi Asmi. Mbak bahas cara kerja ilmu kewibawaan ya. Jadi gini,
Ilmu kewibawaan itu mirip dengan ilmu pengasihan, beda dengan pelet ya. Di video sebelumnya Mbak Wira udah jelaskan bedanya, ya 7 perbedaan antara pelet dan asian. Asian itu mainnya adalah olah aura, kewibawaan pun sama olah aura. Apabila di pengasihan itu olah auranya dominan ke ungu, membuat seseorang laki-laki itu nampak lucu, imut, menggemaskan, menarik. Maka kalau aura kewibawaan itu membuat aura laki-laki itu keluar pada warna merah, aura penundukan, aura yang membuat orang itu gentar, nampak dewasa, jantan, matang, dan berwibawa. Jadi mainnya ada di olah aura, men-setting energi diri bagaimana agar yang muncul itu aura merah kayak gitu ya. Bedanya dengan pelet apa? Kalau pelet, ilmu pelet yang digarap adalah target. Sedangkan kalau ilmu pengasihan, ilmu kewibawaan yang digarap adalah pelaku. Contoh Mbah Wira mau melet Anya Geraldine. Maka ketika Mbah Wira mengeluarkan ilmu pelet yang digarap Anya Geraldine. Beda dengan kalau Mbah Wira mengeluarkan ilmu pengasihan, maka yang digarap auranya Mbah Wira. Mbah Wira yang mengeluarkan ilmu pengasihan, auranya Mbah Wira yang digarap. Mbah Wira mengeluarkan ilmu kewibawaan, maka auranya Mbah Wira yang digarap. Ada banyak ilmu kewibawaan, salah satunya Gelap Sayuto. Gelap Sayuto itu ilmu Jawa ya. Kalau Anda mungkin sukanya ilmu-ilmu luar negeri ya. Kalau Mbah Wira memang mengkhususkan diri pada ilmu-ilmu Jawa kuno. Ilmu Gelap Sayuto itu yang diolah adalah aura kita, menjadi aura kewibawaan dan penundukan yang ngeri. Jadi yang digarap adalah si pengguna ilmu. Aura yang dipancarkan sesuai kebutuhan. Memang range-nya antara merah ke hitam. Jadi memang itu adalah aura-aura penundukan yang membuat orang itu segan dengan kita. Kayak gitu. Itu mekanismenya seperti itu. Nah, bahkan aura bisa berubah-ubah, Mbah, sesuai dengan kondisi diri kita. Betul. Ketika kita ada di depan target, di depan orang yang ingin kita tundukkan, aura itu akan dominan merah. Namun ketika kita berada di depan pasangan, istri, anak-anak misalnya, maka aura kita itu akan mereda. Ya, biasanya menjadi bening atau jernih, tidak berwarna kayak gitu. Mbah mungkin nggak di depan anak-anak aura tetap merah, mungkin. Itulah kenapa ada kalanya anak itu takut. Ya, anak-anak itu takut melihat kita. Karena berarti kita belum secara sadar melepaskan aura kewibawaan yang kita butuhkan. Mungkin otak masih sepaneng, ya, tensi masih tinggi, kemudian pikiran masih kemana-mana. Nah, itu biasanya aura masih cenderung di merah. Tapi kalau kita udah tenang, mandi, makan, perut kenyang, badan seger, ketemu anak-anak, biasanya auranya menjadi jernih, putih jernih, tidak berwarna. Kayak gitu ya. Permainan aura itu semacam itu. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Untuk yang terakhir kita bicara untuk yang keempat, ada tidaknya yang negatif di badan. Mbak Wira tidak menemukan ada yang negatif di badan Anda. Memang Anda sekarang menjadi manusia yang tegas. Tegas bukan galak, beda ya. Kalau galak itu cenderung menyoroti hal yang sifatnya negatif ya, untuk kemudian ditindaklanjuti. Sedangkan kalau tegas itu seperlunya ya, hal-hal yang sifatnya positif. Kalau ada yang negatif dikembalikan ke positif, tapi tegas tanpa kompromi, itu tegas. Kalau klien nomor 8857 lebih cenderung ke tegas, bukan ke galak ya. Gak apa-apa, it's okay. Yang terakhir kita bicara kodam di badan ya. Sebetulnya Mbah Wira menemukan ada yang aneh ya di diri Anda, tidak biasa gitu, tapi Mbah Wira juga meraba-raba ini sebetulnya apa ya. Beliau sudah hadir dari tadi siang, makanya tadi siang itu Mbah Wira belum melakukan rekaman suara karena memang Mbah Wira masih perlu memastikan apa sih ini kayak gitu. Jadi gini Mas ya, untuk kodam di badan ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu kodam leluhur, yaitu kodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda, kemudian setelah leluhur tersebut meninggal, dia mengikuti anak cucunya, memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Untuk pada diri Anda sekarang kodam leluhurnya tidak nampak. Ya, itu yang saya lihat. Mungkin kodam tersebut sedang ada keperluan di alamnya, atau sedang tidak merasa perlu untuk mendampingi diri Anda, sehingga dia tidak hadir, tidak menampakkan diri. Ini udah agak lama, sepertinya udah agak lama, karena Mbah Wira tidak menemukan jejak energi dari kodam leluhur di diri Anda kayak gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu kodam pengisian, yaitu kodam yang sengaja diisikan ke badan untuk tujuan tertentu. Ini tidak ada. Nah, ini nih kodam keilmuan. Kodam keilmuan,
Mbak Mira perlu bertanya, apakah ketika Anda mempelajari keilmuan itu Anda dibimbing oleh seorang guru? Jika iya, coba ditanyakan kepada gurunya, apakah keilmuan yang dipelajari itu mengandung kodam atau mengundang kodam untuk datang menemani. Kenapa kok Mbak Wira tanya seperti itu? Karena Mbak Wira melihat ada satu sosok kodam keilmuan yang mendampingi diri Anda. Sosoknya wanita, rambutnya itu dikepang besar-besar ya, kayak semacam rambutnya orang yang reggae itu loh, gimbal itu loh ya, jadi kepang besar-besar sejari-jari gitu. Beliau wanita memakai baju coklat, memakai topi berbentuk limas atau segi empat yang kayak ketupat itu loh ya. Ini dari luar Indonesia, karena khodam dengan penampilan yang eksentrik seperti ini bukan dari budaya Nusantara, ini dari budaya luar. Itulah kenapa Mbak Wira meyakini bahwa ini adalah kodam keilmuan, karena keilmuan yang Anda pelajari adalah keilmuan luar negeri kayak gitu. Nah, dia asalnya dari daratan ya, merupakan jin daratan. Ini white entitas aman tanpa dampak negatif. Usianya kira-kira 1600-an tahun, setengah tua ya, dengan level power sekitar 90. Tuah utamanya sendiri adalah memberikan ketentraman batin. Nah, ini yang unik. Jadi dia tidak mendukung dalam kerezekian, keuangan, asmara, proteksi apa enggak, tapi dia mendampingi Anda itu untuk meredam gejolak emosi agar lebih tenang di batin. Itulah kenapa dari awal itu Mbak Wira sampaikan, ilmu yang Anda miliki itu bukan ilmu-ilmu praktis kayak ilmu kebal, ilmu proteksi, ilmu anti tembak, ilmu pengasihan, ilmu pelet, ilmu kerezekian, bukan. Melainkan ilmu yang untuk olah diri seperti menenangkan pikiran, mengontrol emosi, menguasai diri, meningkatkan potensi diri, kayak gitu loh, ilmu-ilmu semacam itu. Nah, kodam yang mendampingi pun sama, adalah kodam dengan tipe yang meredam emosi diri, sehingga Anda bisa mengontrol diri Anda dengan lebih baik dibanding dengan sebelum mempelajari ilmu ini. Kayak gitu. Nah, ini yang menarik. Mbak Wira pun butuh sharing dan butuh tanggapan dari Anda selaku pengamal keilmuan. Apakah benar memang seperti itu? Gitu ya. Kemudian untuk kodam ini ikut diri Anda dalam hitungan bulan ya, belum tahun. Sifatnya positif, tidak perlu dirawat karena dia kodam keilmuan. Yang terakhir yaitu kodam yang datang ke diri Anda karena suka atau cinta. Ini juga tidak ada di diri Anda. Oke, itu sekiranya yang perlu Mbak Wira sampaikan atas terawangan diri Anda. Silahkan kalau ada yang kurang jelas atau suatu hal yang ingin ditanyakan, boleh Mbak Wira terbuka saja sharing ya. Dan kalaupun Anda ingin menanyakan sesuatu hal yang sekiranya Mbak Wira tahu, akan Mbak Wira jelaskan. Kalau Mbak Wira tahu, ya mohon maaf. Kalau Mbak Wira nggak tahu, ya mohon maaf, Mbak Wira nggak bisa menjawab kayak gitu. Terima kasih, selamat malam.